Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Haryadi dari kelas 2C Aro Leprindo Jakarta. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Farma umum kali ini, saya akan mengangkat artikel obat tetes mata sulfasitamide. Obat ini merupakan sediaan tetes mata yang diproduksi oleh Sendo. Obat ini digunakan untuk menangani infeksi pada mata seperti penyakit konjungtivitis yang disebabkan oleh bakteri. Sulfasitamide bekerja dengan menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Indikasi: infeksi mata. Dosis penggunaan dewasa sebagai larutan N-asulfasitamide 10%, 15%, atau 30%. Teteskan 1 hingga 2 tetes ke dalam kantung konjungtiva mata yang terkena 2 hingga 3 jam. Sebagai salep N-asulfasitamide 10%, oleskan kira-kira setengah inci pada mata yang terkena 3 hingga 4 jam dan sebelum tidur. Taper dosis dengan meningkatkan interval waktu dosis sesuai dengan kondisi respon. Durasi pengobatan biasa 7 hingga 10 hari. Kontraindikasi: hindari penggunaan sulfasitamide pada pasien hipersensitif terhadap kandungan obat tersebut. Tindakan pencegahan khusus: riwayat alergi atau asma, defisiensi G6PD, gangguan ginjal dan hati, terapi berkepanjangan membutuhkan CBC dan urinalisis dengan pemeriksaan mikroskopis, kehamilan dan menyusui. Reaksi merugikan: reaksi kulit yang hipersensitivitas, pada mata terasa terbakar, menyengat, konjungtivitis, tukak kornea, iritasi, hiperemia konjungtiva, penyerapan sistematik dari konjungtiva yang meradang. Berpotensi fatal, sindrom Stevens-Johnson. Kategori obat keras. Interaksi obat: tindakan antagonis oleh PABA dan kelompok prokain dari anestesi lokal. PABA yang ada dalam eksudat mata purulen secara kompetitif dapat menghambat kerja sulfasitamide. Interferensi lab dapat mengganggu tes diagnostik, misalnya glukosa urin, urobilinogen, urea, dan kreatinin. Tindakan deskripsi: sulfasitamide memiliki efek bakteriostatik pada berbagai organisme gram positif dan gram negatif. Ini mengganggu sintesis asam nukleat sehingga dapat mengubah PABA menjadi asam dihidrofolik koenzim. Untuk penyerapan obat ini menembus ke dalam jaringan mata dan cairan. Dan untuk pengeluaran melalui urin 7 hingga 13 jam waktu paru eliminasi. Penyimpanan obat ini simpan di bawah 25 derajat Celcius. Obat ini telah memiliki sertifikasi ISO 17034, ISO 17025, dan ISO 9001. Terkait dengan obat sulfasitamide, saya akan melakukan review jurnal yang saya ambil dari Journal of Drug Delivery and Therapeutic dengan judul Preparation and Evaluation of Sulfasitamide Sodium Opusert for Controlled Drug Delivery, yang disusun oleh Manisa Anakpal, Karan Sharma, Nupur Anand, Disha Singh, Navneet Nagpal dari Department of Paramedics, Khalsa College of Pharmacy, Amritsar, Punjab, India. Ravi Dhawan dari Department of Pharmacology, Khalsa College of Pharmacy, Amritsar, Punjab, India, serta MD Ragib, MD Usman dari Department of Pharmacognosy, SMPSS, Patil College of Pharmacy, Kopda, Maharashtra, India. Latar belakang penelitian ini: beberapa jenis fisiokimia seperti ketebalan, berat, persentase penyerapan kelembapan, dan pelepasan in vitro, dan studi sterilitas natrium opusert dipelajari
dan didukung bahwa persiapan Opusat mengatasi masalah ketersediaan biologi yang buruk, frekuensi dosing, dan limpahan aktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan dan mengevaluasi pelepasan Opusat dari sulfasitamid sodium untuk pengobatan konjungtivitis bakteri. Metode penelitian yang dipakai disiapkan dalam mengikuti 3 tahapan. Yang pertama, persiapan wadah obat. Yang kedua, persiapan tingkat pengendalian membran. Ketiga, penyegelan membran pengendalian tingkat dengan wadah. Hasil yang diamati meliputi evaluasi fisik, keseragaman ketebalan, keseragaman berat, komposisi obat, penyerapan kelembapan, kehilangan kelembapan, ketahanan lipatan, pH, indeks pembekakan, in vitro difusi, mekanisme dan kinetik obat melepaskan dari sisipan mata, serta sterilisasi. Hasil dari penelitian tersebut, evaluasi fisik, bentuk lingkaran, warna putih, tampilan seragam, tidak ada retakan, serta tekstur yang lembut. Keseragaman ketebalan, tidak ada variasi mencolok dalam ketebalan dalam setiap formulasi menunjukkan perilaku yang seragam. Keseragaman berat Opusat menunjukkan yang baik dari obat, polimer, dan plastizer. Komposisi obat konsisten di semua formula. Penyerapan kelembapan, korelasi linear positif ditemukan antara kapasitas penyerapan kelembapan dan konsentrasi polimer hidrofilik PVA dan HPMC. Peningkatan presentasi penyerapan kelembapan juga meningkat. Kehilangan kelembapan antara kapasitas penyerapan dan konsentrasi polimer hidrofilik PVA dan HPMC. Meningkatnya persentase hilangnya kelembapan juga menurun. Ketahanan lipatan, hasil tes fleksibilitas menunjukkan sangat cocok untuk pembuatan skala besar untuk produksi panjang, berkesinambungan tanpa retak atau robek. Kisaran pH dari semua formulasi ditemukan dekat dengan pH air mata, sehingga masukan okular baik. Indeks pembekakan, hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan berarti pada penyerapan air komposisi formula. In vitro difusi, semua formula terlihat mengikuti zero order. Dengan demikian, pelepasan kandungan obat secara terkontrol yang lebih baik, yaitu in vitro 99,5% dalam waktu 12 jam. Kesimpulan dari penelitian tersebut, secara keseluruhan, semua masalah kurangnya ketersediaan biologi, seringnya pemberian dosis, dan pemborosan bahan aktif berhasil ditangani dengan sisipan okuler yang dikembangkan. Berikut daftar pustaka dari jurnal tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan atau pelafalan dari jurnal atau artikel tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.